Nggak ada suara. Terus soundnya ke mute itu. Suaranya ke mute, Bu. Bu Ros. Oh iya ya benar. Iya, nggak keluar suara. Pagi Bu Ros, Iya. pagi Bu Elis. Iya, pagi-pagi Ibu Sinta. Iya. Tuh, tadi yang selamat pagi sama saya siapa ya? Bu Eli Bu ya? Elis. Oh, Bu Iya. Elis ya. Soalnya kan udah kelihatan jadi suaranya saya belum gitu kenal. Tapi Iya. kok rasanya aneh, suara ini nggak pernah didengar. Wah, enggak Iya. pernah saya. Selama saya masuk di LCC enggak pernah absen, Bu. Puji Oh, Tuhan. bagus. Iya, luar biasa Bu Dong. Elis. Cuman Semangat ya. saya jarang buka kamera karena signalnya enggak kuat karena jauh dari Oh kota. gitu. Oh gitu. Ya, pasti Tuhan Tadi saya perhitungkan. juga. Ya, saya baru lihat tadi ini saya lupa strom lupa cas. Iya. Jadi sambil cas sambil ngobrol. Ya, oh di Parepare ya, Ibu tinggal ya? Iya, di kota Parepare, di Parepare tapi jauh dari kotanya, jadi jauh juga anunya, signal susah. Mana tuh? Habibi anak. Habibi. Iya, Dari anunya Bibi. Parepare ya. Parepare, Oh, ya. kota Pak. Iya, Fani Bibi. Habibi. Fani Habibi ya. Iya. Makanya, Mantan presiden. Iya. makanya kalau pastor suruh saya melayani, kasih tahu sebelumnya, baru saya pergi bermalam di rumahnya anakku, baru saya ada signal. Oh gitu. Iya. Ya, jadi tiap hari kan ke rumah anaknya. Enggak, nanti kalau Pastor John suruh doa atau suruh apa. Oh gitu. Oh. Makanya ini Gitu ya. rumah, sementara proses jual. Oh Biar gitu. cari lokasi yang bisa dijangkau betul signal. Anaknya berapa Ibu Eli? 4 laki-laki semua. Tuh. Satu lagi dong. Mesti 5 kan? Sudah Pendowo. sudah kepala 6, 1. Baru kan? Biasanya kalau 5 laki-laki kan pendawa 5. Malah justru 5 laki-laki tapi meninggal 1 demam berdarah. Oh ya, oh. Ibu itu. Suruh terus cari perempuan tapi tidak ada perempuan. Kalau kita dari itu Parepare di atas tuh dia. Tinggi. Bagus katanya. Iya, bagus katanya suami saya, Parepare. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom. Pak Yanto, Ibu Elis Atta, Bro Salim, Pak Bruri, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa ya, baiklah. Pak Yanto kok nggak kelihatan Pak Yanto? Terbalik kameranya tuh gimana? Pak Yanto ya, juga susah mau masuk. Baru bisa masuk ya. Iya. Oh iya. Ya, memang iya, ada tadi masalah teknis tadi di ini pengaturan tadi. Ya, jadi ya, oke. Ini Bu Joy sudah masuk. Oke, silakan Pak Yanto, kita bisa mulai ibadah kita pagi ini. Pagi semuanya. Selamat pagi semuanya, shalom. Ya, shalom. Saya tadi kok puter-puter, Pak. Iya, pusing tadi. Iya, terbalik Pak Yanto. Ya, shalom semuanya, selamat pagi. Ya, shalom. Selamat pagi. Luar biasa, pada hari ini kita bisa mengikuti ibadah yang diadakan oleh Gereja CIC. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ibadah kita mulai, di mana ibadah sudah jam 4:05. Itu ibadah pada hari ini akan dipimpin oleh ibu kita, yaitu host pada hari ini, ibu kita dari Jerman. Siapakah dia?
Inilah dia, Ibu kita Rosalin yang akan memimpin ibadah sebagai host. Untuk itu mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terima Praise the Lord. kasih. Amen. Saya serahkan kasih. seluruhnya kepada Ibu Rosalin dan yang lain bisa dimatikan mic-nya, khusus yang bertugas. Amin. Amin. Ya, kenapa sih buka? Ya. Oke, shalom semuanya. Selamat pagi. Ya, shalom. Apa kabar? Ada sukacita, nih? Pasti ya. Amin. Kita harus semangat terus nih. Terima kasih kepada Bapak Yanto, koordinator yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur masih boleh berkumpul di pagi yang indah ini. Dan terima kasih Tuhan, karena anugerah-Mu kami boleh beribadah bersama-sama di Zoom CLCC. Kita percaya Tuhan telah hadir di sini dan melawat kita semua. Berapa banyak saudara yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan, kuasa, mukjizat, dan kesembuhan. Lambaikan tangan. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib terjadi di hari ini. Dan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Dan semua kita yang hadir di saat ini sudah menerimanya. Amin. Sudah menerimanya. Amin. Amin. Dan sekarang kami akan beritahukan yang bertugas di pagi ini, yaitu susunan acara ibadat gereja CLCC Zoom online Selasa 26 September. Ya. Oh iya sih, jam pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 5 di Hong Kong dan pukul 23 di Jerman atau Nederland. Satu host saya sendiri Ibu Rosalin Tikualo dari Jerman dan kedua worship leader pembicara Pastor John Sarbunan MA dari Kediri Praise and Worship dan ketiga doa prophetik oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo dan keempat pengumuman Bapak Bruri Tikualo dari Jerman dan kelima doa berkat oleh Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. Keenam selesai. Mari kita mulai ibadah ini dengan memuji dan menyembah dan mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh gembala kami Pastor John Sarbunan MA dari Kediri yang luar biasa. Dan sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari yang baru di mana kami dapat bangun dengan nafas kehidupan yang daripadamu di hari ini, dan selamat berjumpa lagi di Zoom CLCC di rumah masing-masing. Berkat kemurahan-Mu Tuhan, kami mau memuji dan menyembah-Mu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Penuhilah hati dan pikiran kami dengan sukacita oleh Roh-Mu agar kami dapat selalu berbahagia dan bersyukur dalam setiap situasi pada hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, agar hidup kami menjadi saluran berkat bagi orang-orang. Dan Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menyertai kami dan keadaan apapun kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus, lindungilah kami dan keluarga CLCC agar selalu dapat kelimpahan kasih karunia-Mu. Dan tuntunlah kami dalam kebenaran firman-Mu yang dipimpin oleh gembala kami Pastor John Sarbunan. Dan urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus dari awal hingga akhir. Bapa Surgawi, kami buka kebaktian saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Dengan hormat kami persilakan Bapak John, silakan. Ya, praise the Lord. Terima kasih Ibu Rosalin, host kita yang luar biasa. Memberkati Rosalin dan Pak Bruri. Mari kita siapkan hati kita ya. Amin. Ya. Bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Pak John. Amin. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu.
Engkau Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersatu denganmu, jadikanku hamba setia kepadamu. Katakan sekali lagi, Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya. Sembah Yesus dengan senang hatimu. Kami datang menyembah, Engkaulah ya Tuhan, layak disembah. Ku bersyukur padamu lebih dari segalanya. Ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Ini doa kami, jadikan ku hamba setia kepadamu. Aba Bapa, Aba Bapa, kami menyembah Yesus. Haleluya.
Oh, ku bersyukur. Aba Bapa. Amin. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih. Mari kita naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan ya sebelum kita dengar firman Tuhan. Amin. Terima kasih Engkau layak disembah Tuhan. Kami datang memuji Engkau dengan segenap hati. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amen. Tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan, untuk bertakhta di atas segala-galanya. Mari bersama katakan, Haleluya, Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Nikmatmu tiada tersebar, kasihmu dalam tak terduga. Mulia dan berkuasa, bersama katakan, kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau. Benar Tuhan, nama-Mu yang ditinggikan, dimuliakan di pagi hari ini. Saat waktu datang menyembah-Mu, bersama katakan, Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib dimengerti, lebih dari semua yang ada. Angkat suaramu. Nikmat-Mu tiada terselah, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa, bersama katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sama-sama katakan, ku kagum hormat akan Engkau Yesus, kagum hormat akan Engkau, Engkau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus selama-lamanya. Hadirat-Mu, kekuatan, kemenangan, kuasa kami terima di pagi ini. Haleluya, Engkau layak Tuhan, Engkau layak. Haleluya, Jesus Christ. Oh, kami kagum-kagum hormat akan Engkau, ku kagum
bukan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau. Di hadirat kami kagum Tuhan, kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak untuk kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Yesus, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau. Kagum akan Engkau. Ini doa kami Tuhan, kagum akan Engkau. Haleluya. Sungguh kami kagum. Yesuslah Tuhan. Amen. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami kagum padamu pagi ini, pribadi yang mempesona kami, pribadi yang luar biasa sudah hadir dan siap memberkati kami dengan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, sesungguhnya kami ini mendengar di dalam nama Yesus. Mari semua yang mengasihi Tuhan bersama katakan, amin, amin, haleluya. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita berjumpa lagi ya di pagi hari ini, pagi yang sedang menyegarkan kita semua tentunya. Luar biasa, Tuhan mau berkati kita semua di pagi hari ini. Yang percaya katakan amin. Yes. Oke, mari kita akan lihat firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan mau bicara pagi ini kepada kita semua melalui firman-Nya yang akan saya sampaikan ya di pagi hari ini. Sebuah tema yang diangkat di pagi hari ini yaitu karunia berkata-kata oleh Roh Kudus. Jadi berkata-kata oleh Roh Kudus itu adalah sebuah karunia ya saudaraku. Dan juga memang ada karunia bahasa roh, karunia bahasa lidah, memang semua itu datang dari Tuhan. Nah, untuk memahami hal ini, karena begitu banyak orang, banyak suku kaum bangsa yang kita sendiri tidak bisa mengerti bahasa mereka. Tapi ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka Roh Kudus bisa berbicara melalui kita atau melalui orang lain sehingga kita yang tidak mengerti akhirnya jadi mengerti ya. Mereka yang tidak mengerti juga mereka juga akhirnya mengerti karena apa? Karunia itu berkata-kata. Mari kita lihat dari Matius 28 ayat 19 kepada sahabat kita kekasih Tuhan. Pak Yanto dari Lawang dipersilakan. Ya, Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Karena itu pergilah, ini sebuah mandat, sebuah perintah. Ini yang disebut dengan amanat agung ya. Setelah Yesus bangkit, sebelum dia naik ke sorga, dia sudah memberikan perintah itu. Perintahnya apa? Pergilah. Pergi untuk apa? Menjadikan semua bangsa muridku. Semua bangsa ini, semua bangsa dengan berbagai macam bahasa yang berbeda-beda, adat istiadat tradisi yang berbeda-beda ini butuh komunikasi. Nah, komunikasi ini adalah bahasa saudaraku. Dan Roh Kudus mampu untuk berbicara kepada bangsa-bangsa ini melalui orang-orang yang benar-benar diberikan karunia untuk berkata-kata ya. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan itu sanggup untuk melakukan banyak hal. Kemarin malam saya sudah sampaikan dalam ibadah tadi malam ketika dalam sebuah lawatan Roh Kudus dan tiba-tiba Roh Kudus berbicara dalam bahasa-bahasa yang tidak bisa dimengerti suatu.
Dan ternyata orang yang datang itu, dia mengerti apa yang dikatakan oleh roh itu, saudaraku. Ya, dan kebetulan waktu itu adalah almarhum Oma, dia diberikan karunia untuk berkata-kata. Dan itu bahasanya dalam bahasa Tiongkok kuno, saudaraku. Ya, yang orang modern pun mereka tidak akan tahu. Tapi si orang pintar dukun ini, saudaraku, dia ngerti apa yang dikatakan itu sehingga akhirnya dukun itu akhirnya pergi, saudaraku. Ya, ini luar biasa. Bapak Ibu sekalian, Tuhan ingin agar segala bangsa itu menjadi muridnya. Bahkan termasuk bangsa kita Indonesia, daerah kita, suku kita, semua kita ini menjadi murid Tuhan. Tugas murid apa, saudara-saudara? Tugas murid itu belajar. Murid kalau dia belajar, dia akan paham, dia akan mengerti, dia akan tahu, dia akan naik ke level yang lebih tinggi, ya, dia naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Tapi kalau murid tidak belajar, dia akan, saudara, tidak akan memahami, dia tidak akan mengerti. Dan Yesus bilang, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci, ya. Jadi orang yang sesat itu orang yang tidak mengerti kitab suci. Kenapa? Karena mereka tidak belajar. Nah, untuk belajar ini, Bapak Ibu, tidak bisa dengan kekuatan kita secara manusiawi. Kita butuh yang namanya bantuan Roh Kudus. Kita butuh yang namanya pengurapan Roh Kudus. Karena Alkitab berkata pengurapan Roh Kudus akan mengajarkan kita tentang segala sesuatu. Dan kita akan mengerti, kita akan tahu. Dulu kita nggak tahu, sekarang kita tahu. Dulu kita nggak mengerti, sekarang kita mengerti. Dulu kita nggak paham, sekarang kita jadi paham. Ya, seperti itu. Saudara kasih Tuhan, dan Tuhan telah siapkan orang percaya menjadi sarana komunikasi melalui karunia bahasa roh, ya, untuk menjadikan semua bangsa menjadi muridnya, saudaraku. Nah, saya percaya ini yang terjadi pada zaman murid-murid di hari Pentakosta, ya. Untuk itu kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai dengan 9, saudaraku. Dari ayat-ayat tersebut, Kisah Rasul 2 ayat 7 sampai 9 ini, ternyata kita menemukan di sini ada 3 kebenaran yang penting sekali bagi kita untuk kita memahami tentang siapakah orang yang mengetahui karunia berkata-kata oleh Roh Kudus, ya. Jadi minta supaya Tuhan kasih saudara-saudara karunia, terlepas dari karunia mimpi, penglihatan, karunia bernubuat, karunia juga berkata-kata di dalam Roh Kudus, ya. Nah, saudara-saudara, siapa dia yang mengerti ini, mengetahui karunia berkata-kata oleh Roh Kudus? Nah, mari kita lihat sama-sama. Dia adalah orang percaya yang mulai mengerti bagaimana, saudara, bahwa Tuhan telah membuat orang. Nah, ini luar biasa. Ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Yang pertama, saudaraku, Tuhan telah membuat orang. Yang pertama yaitu tercengang-cengang, ya, dan heran saat Roh Kudus mulai memakai alatnya berbicara. Alat yang dimaksud ini orang-orang penuh Roh Kudus. Tuhan pakai mereka untuk bicara kepada orang-orang di luar bahasa mereka. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul 2 ayat 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Amin. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, orang-orang di luar Israel, di luar daerah Galilea. Nah, ini orang-orang Galilea ini, saudaraku, murid-murid Yesus ini, orang-orang yang pekerjaannya sebagai nelayan, ya, penangkap ikan, penjala ikan. Dan mereka dianggap orang-orang yang pendidikannya rendah, orang-orang biasa. Pada hari Pentakosta, mereka dipenuhi Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh atau bahasa lidah atau karunia berkata-kata, sehingga orang-orang di luar Galilea itu kaget. Dikatakan apa? Dalam ayat ini, mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Kok bisa, ya? Dia bisa berbicara dalam bahasa kita, bisa mengerti bahasa kita. Ini pekerjaan siapa? Ini pekerjaannya Roh Kudus, saudaraku. Luar biasa, Bapak Ibu. Jadi, saudara kasih Tuhan, siapakah orang yang mengetahui, saudaraku, ya? Tadi tema kita apa tadi? Katakan bahwa karunia berkata-kata oleh Roh Kudus. Nah, siapa orang yang mengetahui, saudaraku, karunia berkata-kata dalam Roh Kudus? Nah, dia adalah orang percaya yang mulai mengerti bahwa Tuhan telah membuat orang itu yang pertama tercengang-cengang. Yang kedua, yang Tuhan buat selain mereka tercengang-cengang,
Tuhan juga mulai membuat mereka ini yang kedua ya, mulai tersadar. Kemudian mereka mulai mendengar Roh Kudus pakai alatnya secara langsung untuk berkata-kata. Kita lihat dulu Kisah Rasul 2 ayat 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Amin. Amin. Jadi mereka bukan saja tercengang-cengang dan heran. Yang kedua juga mereka mulai tersadar saat mereka mendengar Roh Kudus mulai memakai alatnya berkata-kata secara langsung kepada mereka. Wow, ini luar biasa ya, saudaraku. Jadi saya percaya Bapak Ibu dulu belum ada teknologi apa itu yang namanya translate, belum ada, saudaraku. Tapi Roh Kudus bisa berbicara kepada seseorang untuk menyatakan apa yang menjadi isi hatinya kepada orang tersebut melalui orang-orang yang Tuhan pakai menjadi alatnya. Tuhan penuh dengan Roh Kudus ya. Luar biasa, saudaraku. Nah, mari kita lihat yang ketiga. Mereka bukan cuma tercengang-cengang dan heran, bukan cuma tersadar, tapi yang ketiga, saudaraku, ini yang luar biasa. Kita akan lihat mereka juga mulai terbukti bahwa Roh Kudus mulai pakai alatnya berkata-kata kepada semua bangsa. Kita lihat dalam Kisah Rasul 2 ayat 9. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia. Amin. Amin. Jadi ini yang ketiga, bukan cuma tercengang, bukan cuma tersadar, tapi ini terbukti bahwa Roh Kudus mau pakai alatnya berkata-kata kepada semua suku bangsa itu. Suku bangsa itu apa saja? Ada orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia. Ini mereka ini bahasanya sudah beda dengan orang-orang asli di Galilea, dengan orang-orang Yahudi. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi ini bukti, saudaraku. Jadi Tuhan itu luar biasa, saudaraku ya. Dia bisa pakai seseorang untuk berkata-kata, untuk menyatakan isi hatinya kepada orang lain, saudaraku. Nah, mari kita lihat dari 3 rahasia ini, rahasia iman ini. Pertama terheran-heran, kemudian tersadar, lalu kemudian ini terbukti. Ya, saudaraku. Dari karya Roh Kudus, kita lihat yang ketiga, saudara. Apa hasilnya? Hasil yang pertama, saudaraku, bagi orang percaya yang taat pada firman, saudaraku, walau dia dianggap rendah, namun kemudian dia dipromosikan oleh Tuhan. Wow, ini luar biasa. Kita lihat juga Kisah Rasul 2 ayat yang ke-7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata orang Galilea? Amin. Amin. Saudara terkasih Tuhan, jadi inilah promosi dari Tuhan kepada orang-orang dianggap rendah ya. Orang-orang Galilea itu seringkali dipandang sebelah mata, dianggap itu orang yang tidak ada apa-apanya karena pekerjaannya hanya sebagai nelayan ya, orang-orang pendidikan rendah. Jadi pada saat hari Pentakosta ini Tuhan buat sesuatu yang sangat menakjubkan. Sehingga mereka akhirnya dipromosikan oleh Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, semua kita orang-orang yang biasa menurut ukuran manusia, hukum secara dunia kita orang biasa. Kita tidak punya pengaruh yang besar, tapi ketika kita dipakai oleh Tuhan, itu promosi datang dari Tuhan. Amin. Dan saya berdoa pagi ini Bapak Ibu semua yang ikut kebaktian ini, semua akhirnya dipromosikan oleh Tuhan ya. Mungkin saudara merasa dirinya rendah, terhina sekali. Tapi yang hina di tangan Tuhan menjadi mulia. Katakan amin. Tuhan sanggup untuk mengangkat seseorang dari yang paling bawah untuk naik ke tempat yang tinggi. Sebaliknya orang di tempat yang tinggi Tuhan bisa turunkan dia, saudaraku. Ibarat orang membalikan telapak tangan. Kalau Tuhan mau itu semuanya bisa, Bapak Ibu. Karena itu kalau kita lihat seperti Daud seorang penggembala kambing domba. Nah, pekerjaan sebagai seorang penggembala itu juga itu pekerjaan yang hina, yang rendah, saudaraku. Tapi Daud telaten, dia setia gembalakan kambing dombanya. Dan akhirnya Tuhan angkat dia menjadi seorang raja. Wow, luar biasa. Yusuf dibuang, dijual di Mesir, dimasukkan dalam penjara. Tapi karena Yusuf setia dengan Tuhan, ini karya Roh Kudus. Yusuf akhirnya diangkat Tuhan, dipromosikan Tuhan setelah dia bisa mengartikan mimpi dari teman-temannya dan kemudian mimpi dari Raja Firaun yang tidak ada seorang pun bisa mengartikan mimpinya itu, hanya Yusuf yang bisa mengartikan. Ini karena apa? Pekerjaan Roh Kudus. Sehingga akhirnya Firaun mengangkat Yusuf menjadi orang nomor 2 setelah Firaun. Jadi Yusuf itu menjadi Perdana Menteri
di dalam pemerintahan, saudaraku. Dia mengatur semuanya, urusan logistik, urusan ekonomi, urusan semua itu diserahkan pada Yusuf. Kecuali takhta itu yang menjadi milik hak jadi pada raja itu, saudaraku. Luar biasa, sehingga saudara-saudara yang dulunya benci kepada Yusuf, yang mereka begitu tidak suka, mereka sangat memusuhi Yusuf, saudaraku. Mereka akhirnya datang sujud menyembah Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf mendapat karunia bermimpi, dan waktu dia menceritakan tuh, saudara-saudaranya, mereka marah kepada Yusuf, mereka protes, dan mereka bilang, apakah engkau mau menjadi raja atas kami? Saudara, dan mereka buang Yusuf, mereka jual Yusuf. Bahkan orang tuanya juga sempat tidak percaya dan memarahi Yusuf, saudaraku. Tapi lihat apa yang Tuhan sudah nyatakan itu pasti terjadi, ya. Ini karunia, saudaraku, karunia Roh Kudus. Nah, mari kita akan lihat hal yang kedua, saudaraku, dari apa yang kita sudah pelajari tadi, langkah iman itu, ya, karya Tuhan. Mari kita lihat yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Mulutnya ini dipakai untuk apa? Menyampaikan pesan Tuhan. Dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Kita lihat dari Kisah Rasul 2 ayat 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Amin. Amin. Jadi orang ini akhirnya mereka menjadi orang yang tercengang-cengang, menjadi heran, kemudian mereka tersadar, saudara-saudaraku. Mereka berkata demikian, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Orang-orang Galilea nggak mengerti bahasa mereka, tapi kenapa Tuhan pakai mereka untuk bisa berkata-kata kepada dalam bahasa yang lain kepada mereka, saudara-saudaraku. Ini luar biasa, ini karya Roh Kudus. Amin, saudara-saudaraku. Nah, ini saya percaya kalau Roh Kudus sudah berkata-kata, itu sesuatu yang luar biasa. Ada tujuan Tuhan untuk menyampaikan pesannya kepada orang lain, saudara-saudaraku, ya. Karena itu mari kita siap, kita menjadi penyampaian pesan Tuhan kepada orang-orang yang kita kasih, saudaraku. Dan yang terakhir ini dia, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia akhirnya menjadi pembawa pesan Tuhan ke berbagai suku bangsa. Wow, luar biasa, ya. Kita lihat dulu dari Kisah Rasul 2 ayat 9. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia. Amin. Amin. Ini orang-orang datang dari berbagai latar belakang bangsa budaya yang berbeda. Tapi mereka tercengang, mereka benar-benar heran, mereka tersadar. Dan ini terbukti, soal ini karya Roh Kudus. Berbicara kepada orang-orang dari berbagai wilayah, berbagai daerah itu, ya. Seperti nama-namanya sudah disebutkan, orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia. Siapa bisa mengerti bahasa mereka ini? Tidak ada yang bisa mengerti orang-orang Galilea, sementara mereka itu pendidikannya rendah. Tapi di hari Pentakosta, Roh Kudus penuhi mereka sehingga mereka memiliki karunia berkata-kata oleh Roh Kudus, ya. Ini karunia berkata-kata kita perlu minta, saudara. Dan kita sendiri tidak tahu, saudara. Tapi Roh Kudus yang tahu apa yang dia mau sampaikan kepada mereka melalui kita atau orang-orang yang dia persiapkan menjadi alatnya Tuhan, menjadi lidahnya Tuhan, saudaraku. Ini luar biasa, Bapak Ibu, ya. Karena itu kita bersyukur pagi hari ini kita sudah belajar tentang rahasia karunia berkata-kata oleh Roh Kudus, saudaraku. Dan saya percaya bahwa karunia itu masih ada sampai hari ini. Alkitab berkata, kejarlah karunia-karunia itu, ya. Tetapi buah roh itu, saudaraku, kita juga perlu perhatikan. Karunia itu membuka pelayanan, tapi buah roh itu membuat seseorang bertahan dalam pelayanan. Jadi perlu ada keseimbangan antara karunia Roh Kudus dan buah Roh Kudus, saudaraku. Kalau karunia hebat sementara buah rohnya lemah, maka itu akan menyebabkan pelayanannya rusak, saudaraku. Tidak akan bisa menjadi berkat, tidak bisa membawa dampak, malah menjadi batu sandungan. Tapi kalau sebaliknya, cuma buah roh saja, hebat, tapi kalau karunia tidak ditunjang, maka pelayanan juga tidak akan bisa berjalan. Kita butuh yang dua-dua ini, sehingga benar-benar kerajaan Allah bisa diperlebar luaskan oleh kita semua. Dan seperti tadi yang Tuhan pesan, ya,
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa, saudaraku. Itu banyak sekali bangsa-bangsa dalam dunia ini. Di bangsa kita Indonesia saja, saudaraku, dari berbagai suku itu ada punya berbagai macam bahasa, ya. Seperti di Papua itu ada bahasa daerah Papua ada berapa, belum lagi di daerah kami Maluku Tenggara itu ada juga bahasa-bahasa daerah banyak sekali. Siapa yang bisa mengerti bahasa itu, saudaraku? Yang bisa mengerti itu adalah Tuhan kita, ya. Dia mengerti multi bahasa, berbagai bahasa, saudaraku. Nah, orang tua kami, dia itu lahir di Maluku Tenggara, tapi dia masa kecilnya itu di Jawa Barat. Jadi dia bisa mengerti bahasa orang-orang Maluku, bahasa orang-orang Sunda. Jadi biasanya kalau mereka orang tua itu, mereka biasa menyampaikan sesuatu, jadi supaya anak-anak itu tidak tahu, mereka pakai bahasa, saudaraku. Ya, ada bahasa yang mereka pakai, misalnya bahasa daerah sana, kami anak-anak tidak mengerti, saudaraku. Dan kalau kami sudah belajar mulai mengerti, mereka ganti lagi bahasa, pakai bahasa Sunda, saudaraku. Ya, seperti itu. Nah, kemarin adik saya cerita bahwa anaknya ini kan mau sekolah, saudaraku. Dan dia akan dikirim untuk sekolah di Eropa, dan kebetulan itu di Jerman, sehingga akhirnya adik saya ini dia belajar bahasa itu dari Google, ya. Ada satu aplikasi namanya Duolingo, saudaraku. Dan dia ikuti bahasa itu, akhirnya dia bisa mengerti, ya. Jadi kalau memang Tuhan izinkan nanti anaknya sekolah di sana tapi tidak tahu di Jerman itu di mana, ya. Apakah di Hamburg, apa di Bonn, atau di Berlin, atau di mana, kita tahu. Ya, doakan saja kalau Tuhan izinkan pas di Hamburg, berarti satu kota dengan Pak Bruri Brosalin. Puji Tuhan. Jadi ini bapaknya belajar bahasa Jerman dari itu aplikasi. Ya, sekarang kan teknologi canggih, jadi semua itu kita bisa dibantu mengerti. Zaman dulu kan tidak ada, saudaraku, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dia juga belajar bahasa Itali, saking suka dengan bahasa Itali, dia belajar lagi dari aplikasi itu, saudaraku. Nah, anak saya ini yang perempuan, dia memang bahasa memang dia sangat senang sekali. Sehingga memang pada waktu dia didoakan suatu oleh seorang hamba Tuhan dari Malaysia, dan hamba Tuhan itu bernubuat bahwa dia ini akan dipakai Tuhan untuk bangsa-bangsa. Sehingga pada waktu dia dalam bahasa, Bapak Ibu sekalian, ya, saya lihat nilainya itu tinggi sekali, saudaraku. Pada waktu dia mau ke sekolah, saya doakan dia, kamu jadi orang pintar, orang hebat. Dan puji Tuhan, ketika dia pulang, dia kasih laporan, Pak, aku dapat ranking 1. Wow, puji Tuhan, ya, dia punya nilainya tinggi, saudaraku. Kemudian bahasa Inggris juga saya lihat itu bahasa Inggrisnya dia nilainya bagus sekali. Tidak ada yang di bawah 60, 70. Semua itu 90, 100, 90, 100 itu, saudaraku. Kemudian apalagi bahasa Mandarin, bahasa Korea dia suka, saudaraku. Nah, saya yakin Bapak Ibu sekalian, ini adalah pekerjaan daripada Roh Kudus, ya. Kita semua orang-orang yang sudah di atas usia 50 tahun ini, apakah kita masih bisa belajar? Masih bisa, Bapak Ibu. Sekarang kita dibantu dengan teknologi yang baru, ya. Ada aplikasi-aplikasi penterjemah, jadi Bapak Ibu bisa dengar saja. Jadi kalau pergi, misalnya kemana, ke satu negara, saya tidak usah khawatir, tinggal buka aplikasi itu. Saya bisa dengar, oh ini maksudnya mau bilang selamat pagi apa, selamat malam apa, sudah tahu, ya. Puji Tuhan. Oke, jadi itu yang saya ingin sampaikan buat kita sekalian. Kalau Pak Bruri Brosalin kan mereka sudah lama di Jerman, jadi mau tidak mau mereka sudah kuasai bahasa Jerman, ya. Nah, kita semua ini kan perlu belajar, saudaraku. Jadi kalau Ibu Joyce bilang apa? Slapen, ya, slapen leker, ya, saudaraku. Nah, itu Bapak kita perlu belajar, ya, sedikit-sedikit pasti bisa. Nah, kita minta bantuan Roh Kudus, dari yang tidak bisa akhirnya jadi bisa. Oke, Tuhan berkati kita semua, Bapak Ibu, di pagi hari ini. Bapak Pendeta Ya. izin, Bapak Pendeta. Tadi Bapak Ya. Pendeta bilang karunia itu dipakai untuk pelayanan, tapi kalau buah Buah Roh roh. Kudus untuk apa ya, Bapak Pendeta tadi? Untuk orang itu bertahan dalam pelayanan, ya kan? Contoh Terima kalau kita kasih, lihat, Bapak Pendeta. ya, kita lihat ada dua orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Simpson diurapi Tuhan untuk bisa mengalahkan musuh-musuh, itu karunia luar biasa, saudaraku. Tapi sayang Simpson buah rohnya lemah, digoda oleh Delila langsung jatuh, saudaraku. Akhirnya apa? Kekuatannya hilang sehingga dia dipermalukan, tapi dia minta Tuhan kasih dia kesempatan di akhir hidupnya sebelum dia mati, dia ingin membalaskan akan
marahnya dia kepada musuh-musuh yang mempermalukan, dan ternyata dia pegang 2 tingkat tiang itu penyangga dari itu bangunan rumah itu, dan ketika dia menarik itu tiang penyangga itu, dan semua bangunan itu ambruk dan semua musuh-musuh mati, saudaraku. Dan Simpson pun juga mati. Ya, Simpson buah rohnya lemah, tapi karunia juga hebat, saudaraku. Dia bisa mengalahkan musuh, benar-benar luar biasa. Yusuf, dia punya karunia bisa menerjemahkan mimpi, mengartikan mimpi yang orang lain tidak bisa. Tapi dia punya buah rohnya kuat sehingga Yusuf itu tidak jatuh, ya, sehingga Yusuf dipromosikan Tuhan. Jadi begitu ya, Ibu Weli, karunia membuka pelayanan, buah roh membuat orang bertahan dalam pelayanan. Ya, kita semua ini akan punya buah roh untuk membuat kita bertahan dalam pelayanan. Ayat yang sering kita bahas, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Orang-orang yang setia sampai mati ini orang punya buah roh yang luar biasa. Dan Tuhan anugerahkan mereka akan keselamatan. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Tuhan bilang apa? Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka akan bilang, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, aku mengusir setan demi namamu, aku menyembuhkan orang demi namamu. Ini siapa mereka? Orang-orang punya karunia untuk menyembuhkan orang, untuk apa, saudaraku? Melakukan banyak mujizat, saudaraku. Tapi Tuhan bilang apa? Enyala dari hadapanku, aku tidak mengenal kamu. Jadi inilah betapa pentingnya antara karunia Roh Kudus dan buah Roh Kudus, ya. Oke, buah Roh Kudus itu membuat orang tidak sombong. Orang itu akan sadar, dia ingat bahwa siapa dia, ya. Sementara karunia Roh Kudus membuat seseorang itu akan dipromosikan oleh Tuhan. Tuhan berkati kita semua di pagi ini, dan silakan Ibu Weli berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi ini. Amin. Ya, baik, makasih Bapak Pendeta untuk waktunya. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk kasih kemurahan-Mu. Engkau telah membawa kami ada di hari baru, di hari ini, bahkan di malam hari untuk Bapak Ruri dan Ibu Ros yang ada di Jerman. Kami boleh duduk di bawah kaki Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan yang telah kami naikkan kepadamu. Dan di saat yang terindah ini kami telah dilawat oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Bagaimana kami menerima karunia berkata-kata oleh kuasa Roh Kudus. Sungguh Bapa di sorga, kami rindu untuk kami dilawat, kami dipakai oleh Tuhan. Biarlah Roh Kudus itu Engkau berikan dalam hidup kami, dan biarlah kami terus ditolong oleh Tuhan untuk mempergunakan karunia itu untuk dipakai untuk melayani Engkau lewat pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami masing-masing dalam kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Secara khusus 3 kebenaran yang telah kami terima di pagi hari ini. Bagaimana diberikan oleh Roh Kudus karunia itu sehingga boleh tercengang-cengang dan heran saat Roh Kudus dipakai alatnya berbicara. Tersadar mendengar Roh Kudus Tuhan, bahkan terbukti melalui kuasa Roh Kudus-Mu kami dipakai sebagai alat. Biarlah Tuhan Engkau melengkapi kami. Kami rindu untuk kami dipakai oleh Tuhan dalam kehidupan yang Kau masih berikan bagi kami, supaya kami juga menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih untuk lewatan firman-Mu yang telah kami dengar oleh hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan MA, yang dipakai oleh Tuhan dengan heran dan luar biasa, karena setia dan setia duduk di bawah kaki Tuhan, merenungkan firman-Mu siang dan malam, dan untuk dibagi bagi kami semua lewat persekutuan CLCC, baik ibadah pagi maupun ibadah malam, tapi juga kepada setiap orang yang Tuhan taruh untuk dilayani dan diselamatkan lewat pelayanan hamba-Mu. Berikan hamba-Mu kesehatan, kekuatan, berikan hamba-Mu umur yang panjang supaya terus menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, makasih Roh Kudus, berkati juga keluarga hamba-Mu, istri dan anak-anak terkasih, bahkan semua keluarga besar, supaya mereka terus
menjadi sarana, menjadi berkat dalam kehidupan yang Tuhan percayakan untuk melayani banyak jiwa Haleluya. untuk dibawa kepadamu. Ini doa kami Bapa, ampuni salah dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur pada Bapa dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Ibu Weli. Ya, kembali pada host kita malam ini. Bapak Pendeta, amin. Amin. Ya, makasih Pak John. Ya. Terima kasih Bapak John yang telah membawa doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan juga kepada Ibu Weli Hukubun yang telah membawa doa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga bagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan beban berat, dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Dan juga terima kasih kepada Bapak John yang luar biasa atas puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar, kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua, dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bapak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam, dan berkati keluarga besarnya, Ya, jauhkan Yesus. dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya Amin. kami masuk dalam doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Silahkan Ibu Joyce. Ya, terima kasih Ibu Rosalin. Shalom. Ya, shalom. Shalom. Joyce. Kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama menaikkan doa profetik. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I I receive. receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I I receive. receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I I receive. receive. Setiap lutut bertelur dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Epeleting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena
Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I I receive. receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, Amin. I I receive. receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Joyce. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John. Kembalikan ke Ibu Rosalin. Terima kasih Ibu Joyce yang telah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Terima Dan kasih sekarang kita juga. sampai Amin. sama-sama. Dan sekarang kita sampai pada pengumuman yang akan dibawakan, yang disampaikan oleh Bapak Bruri dari Jerman. Silakan Bapak Bruri. Ya, salam semuanya. Shalom. Selamat pagi. Shalom. Nah, sekarang kita masuk dalam pengumuman. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC di 0331 268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC di 0813 30692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirlah ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia di bagian barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam. Pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadah gereja CLCC dimulai pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan. Diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Info penting. Harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintanini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan dan bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya spesial Happy Birthday September tahun 2023 Pastor John Sarbunan MH dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 23 bulan 9 2023 Ibu Sandra Tikualu putri dari Bapak Bruri Tikualu dan Ibu Rosalin Germany. Pada tanggal 30 bulan 9 2023 Evo Dr. Andes ADC JLT di Sidoarjo.
Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya? Harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan Bapak Bruri Tikwalu dari Jerman. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bro Salin. Amin. Terima Amin. kasih Terima Pak kasih John. Pak John. Tuhan Amin. berkati. Amin. Ya, terima kasih kepada Bapak Bruri yang telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita sudah sampai pada akhir, yaitu doa berkat. Dan sebelumnya doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Dan sekarang saya akan kembalikan kepada Bapak Koordinator Bapak Yanto untuk menyampaikan beberapa hal. Silakan Bapak Yanto. Ya, terima kasih Bu Rosalin yang mana pada hari ini telah memimpin ibadah sebagai host. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Dan terima kasih kepada Opa yang telah menyampaikan pengumuman, Tuhan memberkati. Demikian juga Ibu Joyce, terima kasih atas kerjasamanya yang telah menaikkan doa prophetik. Terima kasih Bu Weli, terima kasih Bu Weli. Ya tentunya kita dukung dalam doa, apapun yang dikehendaki oleh Bu Weli yang nanti ke dokter, ya tentunya terus kita dukung dalam doa. Ya terima kasih kepada Bu Sinta, juga terima kasih Bu Elis Atta, Mas Gasa, terima kasih, dan yang lainnya juga terima kasih atas kehadirannya, termasuk Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta John Sarbunan, MA yang setia melayani kita. Terima kasih banyak atas doanya, terima kasih atas pelayanannya, yang mana kita telah disegarkan dengan firman pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kepada Bapak Pendeta. Amin. Sekali Sama-sama, lagi, Pak Yanto. ya terima kasih. Sekarang kami kembalikan lagi kepada Ibu kita, Joyce, Bunda Rosalin. Terima kasih. Silakan Bu Rosalin. Oke, terima kasih Bapak Yanto. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa ibadah ini mulai dari awal hingga akhir berjalan dengan baik. Dan tiba saatnya kami akan menerima doa berkat dari gembala kita, Pastor John Sarbunan. Silakan Bapak John. Oke, Bapak Ibu, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Percayalah pagi ini kuasa Tuhan sedang bekerja di dalam ibadah ini. John. Ya. Pak John, ya, Bu. minta tolong doain Sandra. Saya sebentar lagi pagi ini mau ke klinik untuk periksa giginya, Pak John. Baik. Itu dia selalu dibawa dalam narkos juga, di infus For narkosa. Jadi dibius ya. Oh, dibius. Okay. Karena ya full. Semuanya lancar semuanya. Terima kasih Pak John. Baiklah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, kemuliaan setiap pergumulan anak-anakku pagi ini, biarlah apa yang mereka rindukan, yang mereka imani, yang mereka harapkan, yang mereka doakan terjadilah. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tuhan hari ini berikan kekuatan kesehatan bagi Pak Yanto, berikan kekuatan kesehatan juga bagi Pak Bruri Brosalin, juga untuk Ibu Joyce Putirai, berikan kekuatan kesehatan bagi dia, bagi Ibu Weli Hukubun, juga berikan kekuatan kesehatan baginya, yang juga pagi ini akan pergi ke dokter untuk, oh Tuhan Yesus, diperiksa, diobati, kami doakan supaya Tuhan berikan hikmat akal budi, untuk dokter bisa memberikan obat yang terbaik, yang tepat, dan Tuhan pakai obat ini menyembuhkan Ibu Weli Hukubun, tidak ada lagi yang mengganggu dia dalam nama Yesus. Untuk Ibu Sandra juga yang pagi ini hendak dibawa oleh Ibu Rosalin, ya Tuhan kami doakan supaya ketika sampai di rumah sakit pun obat yang dimasukkan, bius yang dimasukkan menjadi sarana pemulihan kesembuhan bagi tubuhnya di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami percaya tidak ada hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan, semua berjalan lancar dalam nama Yesus. Sembuhkan giginya Bu Sandra, sembuhkan kakinya Bu Weli dalam nama Yesus. Juga kaki Bu Rosalin, pulihkan semuanya dalam nama Yesus. Juga untuk Adik Gasa, dalam berkati dia, berikan dia kekuatan kesehatan, perlindungan
perlindungan, penyertaan, pakai dia menjadi berkat kesaksian, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Ibu Elis Atta bersama semua keluarga yang ada di kota Parepare. Tuhan, terima kasih. Tuhan berikan kekuatan, pertolongan, kemenangan bagi Ibu Elis Atta dalam nama Yesus. Jangan takut, tetap percaya mujizat masih terjadi dalam nama Yesus. Tuhan bukakan jalan, Tuhan menyelesaikan semuanya. Semua yang hadir juga di pagi ini, Ibu Sinta dan semua anak-anak, Tuhan berkati. Johan, Cindy, James, berkati mereka dalam studi, dalam karir, dalam Tuhan apapun yang mereka rindukan, doakan, cita-cita kami percaya Tuhan sudah berikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, Engkau pembuat keajaiban. Ini doa kami kepadamu Bapa. Kami percaya juga semua permohonan doa yang dinaikkan anak-anakmu di pagi ini, Engkau sudah mendengar di dalam nama Yesus. Tuhan tolong ibadah nanti malam, Tuhan berkati Ibu Indriani dan tim yang akan melayani di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan sertai anak-anakmu di pagi hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas mereka, Tuhan buat mereka berhasil, beruntung, berkemenangan. Pak Brody Brosalin sementara akan beristirahat, berikan mereka tidur yang nyenyak, berikan mereka istirahat yang cukup dalam kekuatan, perlindungan, penyertaan bersama dengan semua anak mantu cucunya. Memberkati Ibu Shirley yang akan menikah tahun depan persiapannya. Kami doakan semua bisa berjalan dengan lancar. Kedatangan ke Indonesia Pak Brody Brosalin, Tuhan mudahkan, Tuhan lancarkan. Semua urusan-urusan yang belum terselesaikan di dalam nama Yesus. Tahun ini satu persatu semua terselesaikan. Terima kasih anak-anakmu yang hadir pagi ini, semuanya tidak terkecuali sudah diberkati Tuhan. Baik kekuatan, kesehatan, umur panjang, damai sejahtera, juga keuangan, ekonomi, bisnis, karir, pekerjaan, studi, anak, mantu, cucu, semua diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Ya, terima kasih Pak John. Sama-sama. Terima kasih Pak John. Ya, Bu Joyce, Bu Leli, Pak Yanto. Terima kasih Pak Bu Yanto. Rosalin. Tuhan berkati. Ya, Terima kasih Bu sama-sama, Pak Wendy. Yanto. Tuhan berkati. Selamat pagi buat semua, selamat malam buat Semuanya. Pak Yanto, Bu Tuhan Elis Atta, berkati. Tuhan Terima berkati ya. kasih Bu Istirahat. Rosalin. Ibu Joy, Terima Pak kasih Bu Doni. Beli, Bapak Tuhan Yanto, berkati. ya, Bu Terima Eli kasih Atta, semuanya. terima Saya kasih. tidak Ya, bisa makasih menyebut Cinta. Tuhan. Ya, Cinta, sampai jumpa Elis. lagi. Adik Ya, Gasa, Semangat Bu Tante ya, Joyce, Gasa, semangat Tuhan luar berkati ya. biasa. ya, Tuhan Yesus Gasa, memberkati kita semua. ya, Amin. sama-sama, Sama-sama. amin. God bless you. Mami God Papi, bless you Laker all. Selapen, God Ya. bless you Ya. all. Amin. Ya, Sama-sama dankjewel. Gasa ya. Ya, Tuhan berkati ya. ya, Oke, ya, bye-bye. terima Bye kasih, bye. bye. Bye-bye. Selamat beraktivitas. Ya, selamat beristirahat Amin. Bro Salin, Pak Ya, Brody. terima kasih Pak Selamat John. malam. Amin. Selamat malam. Malam. Ya.